Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam. Tapi ya di sini sudah malam sih. Oke, gue mau nanya, bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik saja. Mudah-mudahan dalam keadaan ya senang, tidak ada hal yang membuat rese. Hari ini mungkin kita akan ya ngobrol-ngobrol aja tentang masalah kehidupan sehari-hari, mulai dari hal-hal yang paling sering terjadi ataupun yang jarang terjadi. Tapi sebelumnya gue mau nanya dulu, di daerah kalian itu cuacanya gimana sih? Kalau di sini ya bisa dibilang eh, tiap malam itu hujan, terus disambung sampai subuh, kadang hujan juga. Ya alhamdulillahnya nggak sampai banjir lah gitu kayak daerah-daerah lain gitu. Alhamdulillah. Ya, oke langsung masuk aja lah ke ngelantur pada malam hari ini. Berhubungan partner saya ada kesibukan, jadi mungkin ya saya sendiri aja dulu. Minggu lalu gua nggak sempat ngupload karena banyak kesibukan, banyak hal-hal yang dikerjakan. Terus partner gue juga pada minggu lalu itu lumayan sibuk juga karena menghadapi ujian gitu, jadi ya lumayan sibuk lah. Dan alhamdulillahnya gue mungkin minggu ini ya sempat-sempatin lah untuk bikin video walaupun sendiri. Ya mungkin agak-agak cringe lah kalau sendiri biasanya sih gitu. Oke, kita masuk ke pembahasan yang masalah yang biasa sering terjadi di sekitar kita. Yang pertama, pembahasan soal apa ya bagus ya? Kemarin ada yang nanya sih sebenarnya, bro, cara nagih utang ke orang tuh gimana? Soalnya gini katanya, pada saat dia mau minjem uang, dia itu apa ya, berkata baik, malah ya itulah memohon begitu bagaimana. Setelah kita kasih, terus katanya nggak dikasih jangka waktu bagaimana, karena katanya dia istilahnya karena bisa dilihat karena si yang meminjam ini orangnya lumayan lah begitu. Nah, jadi dia tidak kasih waktu atau bagaimana. Jadi setidaknya dia itu istilahnya nabung lah ke situ. Tapi pas katanya saat dia butuh, si yang punya uang ini butuh, dia minta uang ke yang meminjam kemarin itu kayak kayak mau ngemis gitu. Malahan katanya sampai bikin inilah, dia bikin cerita baru lah begitu. Dia sangat butuh uang karena untuk ini, minta tolong. Dan apa? Gak awalnya sih direspon, minggu depan kak, minggu depannya minggu depannya itu sampai berjalan 2 bulan katanya. Nah,
Dan yang terakhir katanya dia ini pernah nagih lagi, tapi dia lewat WA katanya, karena menghormatilah begitu. Karena kalau di daerah sini itu agak terlalu apa ya, gimana gitu kalau kita nagih utang langsung begitu. Takutnya lebih galak yang punya utang katanya, dibandingkan yang menagih gitu. Nah, sampai terakhir katanya gak direspon sedikit pun. Di red WA-nya enggak juga. Terus si temen ini nanya, gimana cara nagihnya itu bos? Gue bilang, ya susah cuy. Selama hidup gua kalau soal utang piutang gitu, makanya gua malas ngasih pinjem orang begitu, karena susah nagihnya gitu. Apalagi kalau orangnya ya nggak ngerti soal, nggak peka lah begitu, lebih mendahulukan gaya dibandingkan kewajiban yang bayar utang. Banyak sering banget gitu. Jadi kalau ada yang nonton ini terus dia tersinggung, ya nggak apa-apa, karena memang kenyataannya begitu. Rata-rata lebih mengedepankan gayanya kan. Kalau kayak misalkan untuk makan kan pokok itu mah makan, terus bensin apa gitu kan wajar. Tapi kalau mengedepankan gayanya, terus liburannya, nah itu yang paling fatal sih kalau gua. Nah, jadi gua apa? Jadi gua kasih ini aja ya, mau gimana, susah cuy. Di samping di satu sisi lu butuh uang, di satu sisi yang ditagih susah untuk membayarnya. Nah, itu yang bikin kesel dan bingung. Kalau di-upload di Facebook, kita yang kena. Karena apa? Karena kan UU ITE kena kita di situ. Jadi pencemaran nama baik lah istilahnya. Jadi serba salah. Gak digituin, utang kita gak dibayar. Kayaknya serba salah sih kalau kita yang punya. Makanya kalau gua gitu saran ke teman-teman yang lain, kalau misalkan ada yang mau minjem uang, kalau betul-betul dia butuh banget nih, misalkan untuk pengobatan lah, misalkan orang tuanya lagi sakit atau bagaimana, dia datang mau minjem duit. Kalau memang kita nggak punya, ngomong nggak punya, mohon maaf, bukannya saya nggak mau ngasih, tapi kan keadaan tidak memungkinkan apa aja. Tapi kalau lu punya, gue saranin jangan diutangin, kasih aja semampu kalian. Soalnya gitu, takutnya susah ditagihnya itu loh. Mending jadi balas budi lah, daripada kita capek-capek lagi nagih begitu. Kalau ada rezeki lebih begitu, tapi kalau nggak ada ya jangan paksain gitu. Sebelum lu bantu orang, lihat dulu diri lu sendiri. Jangan sampai lu bantu orang, setelah bantu lu yang butuh tapi orang itu enggak, tapi lu berharap orang yang pernah lu tolong ngebantu. Tapi masih mending kalau dia ngebantu
Kalau enggak gimana gitu. Jadi harus sebelum bantu orang lihat diri lu sendiri dulu. Pokoknya gitu aja. Karena kalau minta tolong untuk dibantuin lagi sih, kalau gue pribadi nih ya, karena kan gue dulu sering nagih-nagih tuh, karena gue dulu pernah kerja di salah satu ya perusahaan keuangan lah ceritanya gitu. Tiap bulan nagih, ya bisa dibilang nggak enak sih sebenarnya, nagih ke orang, jadi agak gimana gitu. Nah kalau gue sih sarannya gitu aja, enak banget kalau kita nagih gitu. Di satu sisi kita butuh, di satu sisi ya nggak enak juga, salah. Kita mau keras takutnya gimana, lembek gimana, salah. Makanya sebisa mungkin hindarilah itu utang piutang, begitulah capek, merusak persaudaraan juga sih, merusak persaudaraan, merusak pertemanan. Pertanyaan selanjutnya itu ada, soalnya gini, gue itu bisa dibilang tempat curhat lah begitu dari teman-teman gue. Jadi banyak teman gue yang minta saran ke gue, terus gimana, minta petunjuk, tapi ya gue kadang heran juga, gue ini siapa, mereka anggap gue bisa mereka solusi, padahal kita juga pusing gitu. Tapi ya gue dengerin aja gitu, minimal lah kita mendengarkan curhatan mereka, walaupun mereka laki-laki loh. Makanya gue agak kurang setuju dengan pernyataan laki-laki nggak bercerita. Gue nggak setuju sama statement itu. Padahal laki-laki juga butuh bercerita, butuh didengar. Itu cuman terkadang laki-laki gengsinya tinggi, jadi mereka jarang bercerita kepada pasangannya, kepada anak, jarang. Jadi mereka biasanya ngobrol sama teman-temannya gitu. Ada yang pernah minta saran soal percintaan lah kayak gitu. Si teman ini minta saran bagaimana caranya untuk merubah sikap dari pacarnya. Karena pacarnya bisa dibilang ini apa namanya, terlalu apa ya, bisa dibilang ganas sih, terlalu tinggi emosinya gitu. Ya gue bilang kalau sebatas pacar sih susah ngerubahnya, jadi istri aja susah dirubahnya, apalagi kalau cuman sebatas pacar. Yang namanya sifat itu paling susah dirubah, kecuali dari diri orangnya itu sendiri baru bisa dirubah.
Ya sejauh sejauh pengalaman gue sih gitu. Kalau soal merubah sikap seorang itu susah banget.